lagi shalom. Wih, apa kabarnya teman-teman? Baik ya, puji Tuhan ya. Di belakang saya itu barusan Cisel katanya luar biasa. Tapi kalau gak luar biasa juga gak apa-apa. Ada yang lagi gak baik-baik aja hari ini? Yang luar biasa ada luar biasa. Oh ada tuh satu di belakang. Yang biasa aja. Terus maunya apa nih? Ya oke lah. Apapun keadaan kita saat ini, aku percaya teman-teman di tempat ini, hari ini kita mau sama-sama serahin keadaan kita mau bareng-bareng nyembah Tuhan, kita mau bareng-bareng datang ke dalam hadirat Tuhan, amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak teman-teman. Terima kasih banyak Tuhan buat pengorbanan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kami Tuhan. Hari ini ya Tuhan, hati kami penuh dengan syukur karena Tuhan sudah memberikan nyawa buat kami. Dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku dari dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Senang semuanya tuh bangkit berdiri, lebih dalam lagi katakan, dalamnya kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku.
ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak Tuhan, satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah, kami tinggikan Bapa. Biarlah penyembahan kami ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami ya Tuhan menjadi penyembahan yang hidup ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Karena Dia Allah satu-satunya yang layak kita tinggikan. Dia satu-satunya yang layak kita sembah. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Seterangnya mentari.
Segenap hati kita hanya untuk Tuhan, amin. Kita mau serukan namanya, kita mau serukan nama Tuhan di dalam pujian kita, amin. Lebih semangat lagi kita tinggikan Dia. Kita bersyukur karena Tuhan sangat begitu baik. Hari ini tuh sebenarnya aku pengen ngajak kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh segitunya sayang sama kita. Dia yang maha kuasa, tadi kita udah nyanyiin, Dia yang maha segalanya, dan Dia juga yang berkorban buat kita gitu. Dan
rasa-rasanya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur sama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat buat kehidupan kita. Kita mengingat setiap kasih yang Dia berikan buat kita. Hanya ucapan syukur Tuhan yang hanya ucapan syukur Tuhan yang bisa kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna.
tidak pernah luntur atas setiap kami. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Dengan iman sama-sama katakan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku tak gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sebab kau Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya. Kaulah Yesus, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengangkat hati kami dengan segenap pikiran, perasaan, kehendak kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap keberadaan kami. Saat ini kami mau berkata, kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami memiliki Allah yang begitu memperhatikan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena setiamu, semua karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu supaya kami semakin mengerti, memahami
akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bisa membagikan kasih-Mu pada orang lain Tuhan. Berbicara pada kami siap diberkati oleh firman. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Selamat sore adik-adik. Yang pasti semuanya di sini adalah adik-adik saya ya. Nggak ada yang kakak ya. Sebanyak-banyaknya usia kalian masih banyakkan usia saya ya. Saya nggak mau nyebut setua-tuanya gitu. Baik, hari ini kita masuk dalam bulan yang ya baru ya, atau bulan yang kelima, bulan Mei, dan gereja kita bulan Mei berbicara mengenai keluarga. Nah, berbicara keluarga ini bukan hanya bicara tentang keluarga inti. Siapa itu keluarga inti? Keluarga inti adalah papa, mama, kemudian anak-anak. Bisa juga kakak, adik. Bisa juga opa, oma. Itu keluarga inti. Nah, keluarga besar, wah, om, tante, sepupu, dan satu lagi keluarga di dalam Tuhan, yaitu kita semua yang ada di sini. Jadi ketika kita percaya menerima Kristus, kita memiliki status baru, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau saya anak Tuhan, Kak Rohmat anak Tuhan, Kak Wimpi anak Tuhan, Kak Beri anak Tuhan, Kak Niko anak Tuhan, semuanya adalah anak Tuhan, makanya kita dinamakan keluarga Tuhan. Kenapa? Karena Bapak kita satu. Nah, kalau sebagai keluarga harusnya bisa saling peduli, bisa saling memperhatikan. Betul nggak? Nah, saya belakangan ini mungkin ya 2 bulan terakhir atau 3 bulan bahkan, itu saya setiap jam 5 sore sampai jam 6 sore, jam lewat ya, itu nonton sebuah sinetron di SCTV, ada yang tahu nggak? Hah? Jam 5 sampai jam 6 sore di SCTV. Ayo, yang sini udah tahu nih. Itu namanya sinetronnya Asmara Gen Z. Jadi kenapa? Karena ternyata anak saya si Fora yang suka nonton. Kenapa? Karena teman-temannya juga nonton. Akhirnya saya temenin. Jadi akhirnya saya nonton. Dari awal saya mikir, aduh ini cerita apaan sih ini? Aduh ini cerita apaan? Lama-lama ngikutin, asik juga gitu. Nah kemarin Zara ya, Zara kabur dari rumah kan. Gara-gara ribut sama mamanya kan. Nah terus akhirnya Zara numpang di kos-kosannya siapa? Mohan. Nyambung ya, nyambung. Nah terus ya begitulah akhirnya pacarnya Mohan jadi cemburu ya kan. Terus juga ini belum pacar ya, si Zara sama si siapa tuh? Fatah, belum pacaran ya, belum jadian ya. Nah, seneng banget sih dengernya. Ya udah, kita cerita aja gengsi yuk. Nah, tapi satu hal yang begini, kenapa saya cerita tentang ini? Karena mereka tuh menunjukkan saling kepedulian. Ya enggak? Iya. Mereka aja bisa saling peduli gitu kan. Walaupun kadang-kadang ribut. Saya melihat, aduh ini bener-bener kayaknya ini bener-bener Gen Z sekarang kayak gini nih. Gambarannya kayak gitu tuh. Sebentar ribut, sebentar bayaan. Sebentar ribut, sebentar bayaan. Terus kemudian, aduh ceritanya muter-muter. Nah hari ini kita berbicara tentang kepedulian satu sama lain atau care for each other. Saya angkat tema ini, kenapa? Karena ya saya juga melihat sebagian anak-anak muda saat ini
masih memiliki ya kepedulian. Tapi mulai berkurang. Tapi sebagian besar anak-anak sekarang ini itu mereka banyak yang tidak peduli terhadap sekitar, terutama terhadap ya keluarga, teman-teman. Ya kalaupun peduli ya cuman itu aja tuh teman-temannya. Akhirnya satu kelas bisa ada 10 geng gitu kan. Dan itu terjadi juga di gereja. Di mana gereja juga ada kelompok-kelompok gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya terbatas hubungannya. Pedulinya kepada kelompoknya aja. Seperti itu. Memang manusia adalah makhluk sosial. Tapi itu tadi, makanya saya awali dengan apa? Kita punya keluarga inti. Kita punya keluarga besar. Dan kita semua yang sudah menerima, percaya pada Kristus, menerima Kristus, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kepeduliannya harus ada satu sama lain. Nah, kita buka firman Tuhannya dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Ayat pertama, teman-teman, ayat kedua dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan, Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Silakan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri, tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat di Galatia yang pada waktu itu ya banyak mengalami pergumulan ya. Pergumulan itu ada dua. Satu itu dari, bahkan tiga. Satu dari orang-orang Romawi, dari pemerintah Romawi yang memang waktu itu Israel dijajah oleh Roma. Yang kedua, ini kan jemaat Galatia ini orang-orang Kristen kan, yang sudah jadi Kristen. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus jadi Kristen. Tapi baik orang Yahudi maupun orang Yahudi yang masih belum percaya Yesus dan Yahudi yang sudah percaya Yesus, tetap mereka di bawah penjajahan Roma. Orang dijajah nggak enak kan ya? Kenapa nggak enak orang dijajah? Nggak punya kebebasan. Di situ nggak punya hak. Semuanya diatur. Dan banyak anak muda yang merasa terjajah oleh orang tuanya. Kan apa nggak boleh gitu kan. Akhirnya mereka mau merdeka. Dengan apa? Gimana cara merdeka? Kamu kemamohan katanya. Dengan cara mengadakan perlawanan untuk bisa bebas. Akhirnya terjadilah keributan antara anak dengan orang tua. Antara anak laki-laki dengan bapaknya, antara anak perempuan dengan ibunya. Ya itu ceritanya ada di Gen Z itu. Nah, terus tantangan yang berikutnya apa? Tantangan dari dalam,
itu dari orang-orang yang mengaku Kristen, tapi mereka yang belum sungguh-sungguh hidup menjadi orang Kristen. Mereka masih berbuat dosa, mereka masih berbuat kejahatan, mereka masih hidup sembarangan. Belum lagi orang-orang yang mengajarkan atau menyebarkan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi begitu banyak tantangannya waktu jadi orang Kristen. Bahkan waktu itu jadi orang Kristen mereka terkucil, mereka terbuang. Mereka punya komunitas sendiri dan sedikit. Makanya Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat. Supaya apa? Supaya mereka saling menolong satu sama lain. Saling membantu satu sama lain. Kenapa? Karena mereka terkucil. Nah sama seperti kita. Di negara ini kita minoritas kan? Nah, jadi kita harusnya, kita itu kompak sebagai sesama orang Kristen. Kita harusnya saling membantu, menolong, memperhatikan satu sama lain. Dan slide saya coba. Ya, saya menuliskan begini ya. Jangan ada orang yang senang atas kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh. Next. Sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan sejati. Jadi begini. Nah, yang terjadi masalahnya pada waktu itu di lingkungan jemaat yaitu apa? Ada orang-orang yang masih suka jatuh. Jatuh apain? Bukan jatuh kepleset. Bukan jatuh cinta, ya kan? Tapi jatuh di dalam dosa. Mereka masih berbuat kesalahan, pelanggaran, kejahatan. Berbuat dosa. Dan ya masih ada mereka yang suka menghakimi orang yang salah, orang yang jatuh dalam dosa. Nah, segini kita kalau misalkan ada orang yang salah, ya di antara kita di sini nih, terus sikap kita bagaimana harusnya? Ada orang salah, katakanlah tiba-tiba, aduh kok barang gue hilang ya, ada yang ngambil gitu kan? Ketahuan yang ngambil. Terus apa yang kita lakukan? Apa yuk? Nah, kebanyakan menyalahkan kan, lalu mengintimidasi dengan apa? Wah, terus kemudian memberi label, padahal mungkin baru sekali dia melakukan kesalahan, padahal mungkin kesalahannya kecil, tapi lebih mudah kita untuk apa? Untuk menghakimi, untuk membesar-besarkan kesalahan orang itu. Dengan apa? Dengan cerita ke sana sini, dengan kita bersikap arogan kepada orang yang salah. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Makanya Paulus menulis surat ini. Next. Ayat 1 berkata begini, pelan-pelan. Nah, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Maksudnya apa? Next, baru. Maksudnya apa firman ini atau ayat ini? Supaya kita tidak menghakimi saudara yang sedang bersalah atau berdosa. Sebaliknya akan menyadarkan dan mengangkatnya dan menyadari diri juga. Nah, jadi ada dua nih. Yang pertama gini, kalau ada saudara kita kedapatan, ketahuan maksudnya, ya, berbuat salah, berbuat dosa, yang pertama kita jangan menghakimi. Kita harusnya mengarahkan orang itu supaya apa? Dia bertobat, dia berbalik. Kenapa? Karena Paulus ingatin gini, karena diri kita pun yang kelihatannya lebih rohani, lebih baik, masih punya kesempatan untuk bisa berbuat salah juga dan dosa. Jadi jangan ada yang
merasa lebih rohani, paling rohani. Justru kalau kita merasa tahu kita lebih rohani, ya harusnya kita yang menolong dia. Bukan malah menghakimi, menyalahkan. Karena kita pun juga, siapapun kita, masih bisa berbuat kesalahan. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah lagi? Tidak pernah berbuat dosa. Salah belum tentu dosa, tapi dosa sudah pasti salah. Contohnya salah yang bukan dosa apa coba? Anda kasih tahu nggak? Kesalahan tapi bukan dosa. Contohnya, ya kan? Nah, sekarang bisa nih contohin si Kaifi, ya kan? Pulang rumah, ya kan? Habis hujan-hujan, ya kan? Malam, kan kabarnya naik motor kan, bawa motor kan? Motor gede sekarang, ya kan? Benelli 250 ya. Kan nggak mungkin Kaifi yang bawa kan? Nah terus, si kabar nih minta bikinin teh atau coklat atau kopi. Teh aja. Nah, kalau teh aja berarti sebenarnya nggak mau dia. Mau ngomong coklat tuh kayaknya ini banget. Nah, bikinin teh. Lalu karena KFV juga sebelumnya udah capek juga kan, jauh rumahnya kan, jalan kan, dibikinin teh, ya kan. Lagi si kabur ini manja banget sih, bikin teh aja minta dibikinin. Nah, ketika kasih gula salah, kasihnya mecin. Atau kasih garam, salah nggak? Tapi dosa nggak? Ya enggak. Nah kalau sengaja itu dosa. Nah, itu mah udah jahat itu. Nah, next. Sekarang ayat yang kedua sampai 3, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kita harus saling menolong, saling membantu satu sama lain. Dalam hal ini spesifik tentang kerohanian. Jadi orang yang sudah lebih mengerti, lebih paham, lebih dewasa rohani, bukan lebih benar ya saya bilang, lebih dewasa rohani, harusnya dia membantu menolong teman-temannya, sesamanya yang masih belum kuat imannya. Dengan apa? Dengan cara menasehati. Dengan cara apa lagi? Dengan cara menegur. Dengan cara apa? Memberitahu. Dengan cara apa? Mengajari. Tapi semua harus dengan kasih. Dengan lemah lembut. Jangan negur tapi dengan kasar. Nah itu udah beda lagi tuh. Nah next. Membangunlah sikap saling menolong di antara sesama anak Tuhan, terutama yang kuat iman, menolong yang masih lemah. Nah yang kedua begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, ada orang-orang yang merasa rohani, merasa lebih baik daripada orang lain, tapi dia tidak pernah menegur, tidak pernah mengajari, nggak pernah menasehati orang yang salah. Yang penting gue gak salah, terserah orang yang salah. Itu dia menipu dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya benar, baik, lebih rohani, tapi dia gak berbuat apa-apa. Itu dia sedang menipu dirinya sendiri. Lebih parah gak dari orang yang belum dewasa rohaninya? Lebih parah. Ini orang kayak gini orang apa namanya? Munaroh. Munafik, orang kayak gini. Merasa, waduh gue mah udah rohani lah. Gue mah udah paling baik lah. Tapi tidak berbuat apa-apa. Nah jangan ada ya yang seperti ini ya. Next. Ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berbegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Next, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kita jangan menilai diri dengan memakai standar manusia.
Siapa di sini yang suatu kali begini ya, saya cerita deh. Suatu ketika anak saya Devora, ya, itu kan kelas 5 SD, umur 10 tahun. Dia datang ke mamanya. Dia bilang mamanya minta izin dan minta dibuatin akun TikTok. Dikasih nggak? Udah boleh belum? Ya belum boleh, 10 tahun kelas 5. Gak boleh lah sama mamanya. Akhirnya ribut kecil lah. Lalu datanglah ke saya. Dia bicara juga. Terus saya tanya begini, kenapa kamu pengen punya akun TikTok? Ya kan teman-teman sekelasku semua, hampir semua sudah punya, Pak. Ya nggak apa-apa, biarin aja mereka punya. Harusnya kan belum boleh. Jadi kamu nggak usah ikut-ikutan. Tapi aku sudah diledek-ledekin, Pak, sama teman-temanku. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Emang kenapa? Akhirnya dia merengek-rengek dan sampai menangis. Anak perempuan. Nangisnya bukan nangis kejer, sesungguhkan. Waduh, entah drama, entah enggak nih gitu kan. Karena suka nonton film Gen Z kan. Terus akhirnya saya bilang gini, Vora, kamu begini Vora, kamu begitu. Saya coba angkat dia. Sempat saya gini nih, agak sedikit saya ngebluff. Ya, sorry nih saya bilang gini, Vora, kamu kan udah pernah pergi, kamu, papa, mama, Kak Denny, kita berempat pernah pergi ke Singapura gitu. Kan gak temen kamu semua pernah pergi ke Singapura. Kan dia ngomong begini, tapi Pak, temanku ada sekeluarga pergi ke Jepang, ada sekeluarga pergi ke Eropa. Aduh, kalah nih gitu kan. Akhirnya apa? Wah saya mikir, nah terakhir saya bilang begini, Vora, karena saya juga tahu cerita teman-temannya. Terus saya bilang gini, Vora, kamu tahu kan, kamu merasakan kan, kalau papa, mama, Kak Denny sayang banget sama kamu. Iya, perhatian banget sama kamu. Iya. Wah pokoknya papa, mama, Mas Denny itu sayang banget sama kamu gini. Nah sekarang pertanyaannya, semua teman kamu juga ngerasain yang sama gak kayak kamu? Papa, mamanya, kakaknya sayang? Enggak sih Pak, ada yang, karena saya udah tahu ceritanya, ada yang papanya begini, ada begini. Saya bilang, nah itu lebih daripada kamu punya akun TikTok. Dia diem. Jadi gak usah kamu merasa minder, malu, biarin aja teman kamu ledekin. Paling yang ledekin teman kamu yang ledekin kamu, yang itu tadi tuh, yang gak ngerasa kasih sayang dari orang tuanya, saya gituin. Iya juga sih Pak. Oke. Jadi nggak pasang TikTok. Nah itu si Vora, anak saya, dia sedang menilai dirinya menurut nilai orang, nilai manusia. Nah seringkali kita, terutama anak-anak muda, terjebak dengan apa? Menilai diri dengan apa kata orang. Sehingga akhirnya apa? Terjebak. Bermasalah dengan orang tua, dengan guru, dengan diri sendiri. Minder, letih, lemah, lesu, nggak bersemangat. Kenapa? Karena pakai nilainya nilai apa kata orang, nilai manusia. Ingat kemarin khotbah saya di Jumat Agung. Pencapaian, keberhasilan itu bukan jati diri kita. Itu bukan identitas kita. Identitas kita adalah seperti Kristus. Jadi jangan kalian gampang minder, gampang down gitu loh. Ketika dinilai oleh orang. Ketika kita nggak ngikutin nilai-nilai dunia. Karena yang kita ikuti nilai firman Tuhan. Itu. Gak penting kita ngikutin nilai dunia. Nanti 5 tahun lagi juga kalian lupa. 5 tahun lagi udah berubah tuh.
Karena yang namanya teori, katanya menurut teori, jadi teori menurut teori ini. Setiap 5 tahun teori itu selalu berkembang, berubah. Dan juga apa? Tidak membandingkan diri dengan orang lain dengan standar diri kita. Kita melihat orang lain, kok satu hal ya yang perlu kalian pegang. Kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau membandingkan orang lain dengan diri kita. Artinya begini, kalau membandingkan diri kita dengan orang lain, kita di bawah. Kita melihat orang lain tuh kayaknya hebat. Sehingga kita pengen kayak orang lain. Atau kita melihat orang lain dari diri kita. Kita memandang orang lain rendah. Terus merasa hebat. Sekarang gini, kalau kita membandingin diri kita, yang paling tepat dengan siapa? Dengan Yesus. Nah pertanyaannya, kita udah seperti Yesus belum? Kita nggak akan lebih hebat daripada Yesus. Itu bandingin diri. Jadi kita punya patokan. Kita nggak terpengaruh dengan nilai dunia. Dunia mau ngomong apa, terserah. Tapi firman Tuhan yang kita pegang, itu yang paling penting. Apalagi anak muda nih. Next. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita yang dinasehati, ditegur, diajar firman Tuhan, kita harus merendahkan hati, terus kita menyadari dan kita menghargai, menghormati orang yang sudah menegur kita, mengingatkan kita, yang sudah mengajarkan kita, yang sudah menasihati kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi lebih baik. Jangan begini, siapa sih lu? Nasihatin gue gitu loh. Orang kita lagi salah. Orang kalau salah, ngaku salah lah dan rendah hati. Selesai. Jangan bela diri. Emang sih gue begini-begini, tapi, kalau menurut etimologi nih, bahasa nih, kata tapi itu adalah bentuk dari pembelaan diri. Iya sih, gue emang orang begini, tapi ada yang ngangkat. Waktu ngomong pertama merendah nih, emang sih gue orangnya ya cuek, tapi gue nih orangnya di awal merendah, terus berikutnya di awal merendah satu tingkat, terus kemudian meninggikan 5 tingkat. Akhirnya apa? Ya nggak mengakui kesalahan. Next, ayat 78, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, segera bertobat. Segera bertobat. Dan harus sungguh-sungguh bertobat. Jangan bertomat. Artinya, tobat kumat. Itu artinya orang ini gak benar-benar bertobat. Kita jangan begini ya, Pak, kan Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun. Bahkan Tuhan ngajarin tuh, kita aja diajarin tuh, berapa kali harus mengampuni? Berapa? 7 kali? 70 kali, 490. Kalau dihitung, sehari ada berapa jam? Ada berapa menit? Nah kalau dibagi, sehari artinya setiap 3 menit kita mesti ngampunin orang. Tuhan aja ngajarin kita ngampunin segitu banyak. Pasti Tuhan lebih banyak lagi. Jadi seberapapun kita buat dosa, Pak, kita pasti diampunin. Dosa diampunin. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jangan kamu mencobai Tuhan. Jangan sesat. Artinya, sudah kamu gak benar-benar bertobat. Ketika kamu bersalah, menyesal, terus ngelakuin lagi. Menyesal, ngelakuin lagi. Menyesal. Pertobatan itu baru sampai penyesalan.
Baru sampai perasaan, belum tindakan. Dan itu yang dimaksud dengan firman ini. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Loh, Allah tahu kok kalau kita benar-benar bertobat atau enggak. Allah nggak bisa ditipu. Dan kita pun juga tidak bisa menipu diri sendiri. Kecuali kalau kita udah sering kali menipu diri sendiri. Akhirnya apa? Diri kita pun bisa kita tipu. Orang seperti ini namanya psikopat. Orang yang melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Psikopat itu bukan orang yang bunuh banyak orang, tapi orang yang melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Wah, itu udah gangguan jiwa tuh. Next. Ayat 9-10 ayat terakhir. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan sendiri. Ini yang pertama nih. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kapan waktunya kita menuai? Ada dua. Saat kita dipanggil Tuhan, atau Tuhan datang yang kedua kali. Tapi dikatakan apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kalau kita nggak jadi, mundur. Makanya tadi di awal Paulus berkata apa? Kita menasihati orang dan kita juga sadar bahwa kita masih bisa berbuat salah. Sehingga kita menegur, kita dengan tidak arogan. Menegur dengan kasih dan rendah hati. Ya itu tadi. Terus selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang artinya apa? Semua orang artinya apa? Setiap orang yang kita temui. Artinya begini. Kita ketika ketemu sama orang yang kita kenal, kita baik. Tapi kita ketemu orang yang gak kenal, kita cuek. Bahkan ketika orang itu mengalami satu masalah, entah jatuh, entah lagi ada ibu ya kan, nenek-nenek bawa barang berat, kita nggak kenal terus kita cuek. Dalam Petrus mengatakan begini, kalau kita berbuat baik kepada orang baik, itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada semua orang, baik itu baik sama kita, apalagi orang yang memusuhi kita, yang jahat sama kita berbuat baik, waduh itu baru berarti. Nah, saya sedikit cerita. Ini keprihatinan saya. Ya, ketika kita melihat orang lain, baik yang kita kenal maupun yang kita kenal, apalagi yang kita kenal tuh. Contohnya, kalau gereja nih, hari Minggu, saya kadang suka berdiri di pintu melihat. Datanglah Oma Guat. Ada yang tahu Oma Guat? Itu Oma udah umur 90 tuh. Jalan dari jauh, bawa tentengan. Sampai gereja, sampai naik ke atas. Nggak ada yang bantu. Berapa kali saya samperin, udah saya bawa tentengannya. Seperti itu. Ayo, kita harus peduli satu sama lain. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada saudara seiman. Kenapa? Karena, ya itu tadi hubungannya harusnya lebih dekat. Karena kita keluarga Allah, keluarga Tuhan. Jadi kita harus mendahulukan saudara seiman. Artinya begini, di gereja ini harusnya kita punya hubungan lebih baik ketimbang kita di luar sana. Di luar kita punya komunitas juga kan, teman sekolah, teman kampus, atau teman kantor, atau teman siapa-siapa. Ya kalau dia masih Kristen, is okay, dia saudara juga. Tapi ada kalanya kita lebih dekat sama orang-orang yang belum percaya. Sama orang yang belum percaya kita bisa care, bisa peduli, bisa bantu.
Tapi kepada saudara seiman, satu gereja, satu keluarga besar, satu rumah. Ini kita nggak bisa. Itu yang Petrus bilang tadi. Nggak ada artinya. Kita berbuat baik pada orang yang cuma baik kepada kita. Tapi kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Nah, pesan saya dari firman ini adalah, ayo kita di gereja ini, GBI Sungai Yordan Roksimas, lebih kecil lagi nih. Kan Sungai Yordan banyak kan? Ya. Kita kecil lagi Sungai Yordan Roksimas. Kita kecilin lagi. Di mana? Sing. Harusnya kita saling peduli satu sama lain. Kita akrab. Kita saling memperhatikan. Kalau ada teman yang sudah 2 kali, 3 kali nggak ke gereja, hubungi. Tanya kenapa. Kalau kalian nggak bisa bantu, waduh, ini di luar kemampuan saya. Lapor ke Karomat, Kaberni. Terus, ya kalau datang ini akrab, saling sapa. Tadi saya agak tegang nih, udah nih kok semua pada tegang semua nih. Mukanya pada, kayak baru keluar dari freezer gitu kan. Frozen gitu ya. Nah, makanya tadi saya cairin. Saya tadi mikir tuh, waduh ini cairinnya gimana ya? Oh iya. Oke, terakhir, gereja seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan diwujudkan. Ada teguran atas kesalahan. Jadi ingat, ada teguran atas kesalahan. Justru kalau nggak ada teguran, orang bersalah, itu bukan gereja. Terus kemudian ada pertobatan dari kesalahan. Setelah ditegur, ya harus bertobat. Ada penerimaan untuk orang yang bertobat. Setelah orang yang bertobat, ya harus diterima. Jangan dia bertobat, dia belum bertobat pun tetap harus kita terima, kita rangkul. Dan ada hormat kepada orang yang menegur. Semua itu harus dilandaskan kasih Tuhan. Jangan menunggu orang lain. Mulailah dari diri kita. Jadi dalam Roma Paulus mengatakan begini, kita harus berlomba-lomba untuk memberi salam satu sama lain. Jadi suasananya lebih cair, lebih akrab, lebih enak. Kan ini anak muda nih. Harusnya, wah suasananya harus lebih akrab lagi. Bisa? Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan, kami adalah saudara bersaudara ya Tuhan. Kami saudara, kami keluarga dalam Engkau. Dan seharusnya, sepatutnya, semestinya kami saling peduli satu sama lain. Kami akrab satu sama lain ya Tuhan. Kalau ada yang salah, ditegur. Dan yang salah, memperbaiki kesalahannya. Tidak ada marah, kecewa. Dan semua saling menerima satu sama lain. Apapun keadaan, latar belakangnya. Karena di mata Tuhan, kami sama. Dan kami tidak perlu mengukur diri kami dengan nilai dunia, dengan apa kata orang. Dan kami harus bisa saling menerima satu sama lain di gereja ini ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami akrab, kami bisa saling menerima satu sama lain, kami saling peduli, Tuhan akan menambahkan jumlah bilangan kami. Tuhan akan menambahkan teman-teman di sing ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi generasi muda yang ada di tempat ini Tuhan. Bagi jemaat sing
Tuhan yang terus menyertai mereka, memelihara mereka, memberikan, menanamkan kasih Tuhan dalam hati setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Sehingga mereka bisa membagikan kasih-Mu kepada semua orang. Dan semua orang yang mereka temui bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Dengan perkataan mereka, dengan sikap mereka, dengan perbuatan mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau. Kami mau mengenang akan pengorbanan yang begitu besar di kayu salib. Kami mau mengenang kasih-Mu yang Kau buktikan lewat kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan. Untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk mendamaikan kami dengan Allah. Untuk membenarkan kami di hadapan Allah. Menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di depan kami ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menguduskan, menyucikan. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami semakin bersatukan, diperdamaikan, dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita makin berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah teman-teman roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah teman-teman anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, sehingga Ia mau datang ke dunia ini menghampiri kita, menghampiri manusia, memberitakan Injil kerajaan-Nya, memberikan contoh dan teladan
bagaimana manusia harus hidup. Dan pada akhirnya Dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia dan dosa kita. Sehingga kita beroleh pengampunan dosa, penebusan dosa, beroleh penggantian yang harusnya kita yang binasa. Tapi Tuhan mengambilnya dengan Dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup di dalam kasih-Mu. Dan kasih-Mu hidup di dalam kami ya Tuhan. Dan biarlah kami membagikan kasih-Mu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami. Untuk kami peduli. Untuk kami memperhatikan satu sama lain Tuhan. Semua orang, terutama saudara seiman. Baik di gereja ini, baik di keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Wah, tangan-tangannya terberkati semua. Ingat ya, ternyata keluarga tuh ya bukan cuma sekedar yang ada di rumah aja, ternyata di sini juga kita adalah keluarga. Yuk sama-sama kita saling mempererat tali persaudaraan kita di tempat ini karena kita sama-sama anak Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pak Gem untuk penyampaian firman Tuhan hari ini, sangat memberkati kami semua. Dan merespon kebenaran firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan hari ini. Saya akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya ya Bapak, firman-Mu itu ya Tuhan yang sudah ditabur ya Tuhan, tidak sia-sia ya Tuhan, melainkan tumbuh ya Tuhan di hati kami ya Tuhan. Dan kami benar-benar bisa menjadi dampak bahkan berbuah ya Tuhan melalui firman yang telah kami dengar pada hari ini. Dan sebentar kami ya Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan dapat menjadi membantu pekerjaan Tuhan ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sambil memberikan persembahan teman-teman, aku mau menyampaikan pengumuman. Sebelumnya videonya udah siap, boleh ditampilkan. Tar dulu. Aku pengen semuanya selesai persembahan dulu, biar nonton videonya fokus. Terus boleh lampunya dimatiin dulu depannya. Oh lupa, kita udah pakai TV ya, kalau lebih jelas ya. Oke, gak apa-apa. Yuk tampilin videonya. Tepuk tangan dong. Bentar lagi kita akan mengadakan lagi Holy Party. Yeay. Teman-teman mungkin di sini ada yang kemarin yang udah ikut meeting ya, panitia-panitianya udah ada yang ikut meeting dan aku yakin dan percaya semua kita pasti bakal terlibat di dalamnya karena kita butuh banyak orang dan tentunya ya kita lah yang akan membuat menyukseskan acara Holy Party ini demi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi siap-siap teman-teman. Tadi temanya mungkin agak selewat doang ya. Nah itu tema besar kita itu adalah It's Your Choice. It's your choice untuk tidak ikut jadi panitia Holy Party. Kayaknya enggak deh. Harusnya kita memilih untuk ikut jadi panitia Holy Party deh kayaknya. Dan all out gitu ya. Amin. Yang semangat coba untuk ngadain lagi Holy Party yang keempat, angkat tangannya yuk, lambain. Mantap. Pokoknya Holy Party yang keempat ini kita ramein lebih dari Holy Party sebelumnya, oke?
Besok kita ada buzzer ya. Oh, oke. Nanti teman-teman kita bakal butuh tenaga ya, salah satunya buat cari dana tuh. Dan untuk info lebih lanjutnya nanti bakal diinfoin sama Kak Berni sama Civi ya nanti ya, untuk cari dananya ya. Oke. Lalu pengumuman berikutnya, teman-teman, minggu depan kita bakal ibadah seperti biasa. Dan di minggu terakhir, kita kan ada minggu kelima. Seperti biasa, minggu kelima itu kita kan ada fellowship. Nah jadi fellowshipnya itu bakal disatuin dengan ibadah kenaikan. Ada yang tahu gak ibadah kenaikan tanggal berapa? 29. Kalau di kalender itu tanggal merahnya tanggal 29. Jadi nanti tanggal 29 setelah kita ikut ibadah kenaikan dengan orang tua kita, dengan ibadah umum, kita bakal langsung fellowship. Mau ngapain? Masih rahasia. Dan itu pasti bakal seru dah fellowshipnya. Oke. Kita akan menutup ibadah kita teman-teman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang membuat dan mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa setiap apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan tidak sia-sia ya Tuhan. Kami keluar dari tempat ini ya Bapa menjadi berbeda ya Tuhan karena kami memiliki bekal lebih ya Tuhan untuk kami melewati hidup di kemudian hari ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak bagi bangsa kami ya Tuhan Indonesia Bapak. Kiranya berkat karunia, kasih karunia ya Tuhan, damai sejahtera tercurah atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan kiranya turun ya Tuhan terhadap pejabat-pejabat yang ada ya Tuhan, setiap jajaran yang ada, pemimpin-pemimpin di negeri ini ya Tuhan, kiranya memiliki roh takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil ya Tuhan, semuanya benar-benar ya Tuhan atas kepentingan masyarakat ya Tuhan, dan demi kemajuan bangsa kami ya Tuhan, di negeri yang indah ini Indonesia ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan takut akan Tuhan juga tumbuh ya Tuhan di setiap masyarakat yang ada ya Bapak. Indonesia menjadi negara yang takut akan Engkau ya Bapak. Indonesia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan atas pergejolakan politik yang sedang terjadi ya Tuhan, yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, di tengah-tengah pergejolakan politik yang ada ya Tuhan, tampil ya Tuhan anak-anak Tuhan yang membawa damai, yang membawa solusi, yang membawa ketenangan ya Tuhan, yang membawa Tuhan damainya Tuhan ke atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Sungai Yordan. Tuhan, GBI Sungai Yordan Rokstimasi ini kami tahu Tuhan yang membangunnya ya Tuhan, dan kami tahu Tuhan yang memeliharanya juga ya Bapak. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan gereja kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui gereja kami ya Tuhan banyak orang diubahkan ya Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Dan banyak orang ya Tuhan yang tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapak. Berdoa ya Tuhan untuk pimpinan di GBI Sungai Yordan ini ya Tuhan, Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kesehatan Tuhan berikan ya Tuhan, takut akan Tuhan ya Tuhan, dan hikmat kebijaksanaan Tuhan makin tambah-tambahkan ya Bapak untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Untuk setiap jajaran yang ada ya Tuhan, para kadif juga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan untuk setiap kadif yang ada, supaya mereka ya Bapak bisa membuat dan mengidekan ya Tuhan program-program yang ada, dan setiap program-program yang ada itu ya Tuhan bisa membawa dampak yang besar ya Tuhan bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk koordinator yang ada juga, para koordinator yang ada Tuhan memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan yang dilakukan semuanya ya Tuhan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapak GBI Sungai Yordan ini ya Bapak benar-benar menjadi jawaban ya Tuhan atas negeri ini. GBI Sungai Yordan ini ya Bapak menjadi jawaban ya Tuhan untuk mereka yang terhilang, untuk mereka ya Bapak yang benar-benar ingin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga
berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami di rumah Bapak Mama kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kesehatan juga ya Tuhan Kau berikan kepada mereka ya Bapak. Bagi siapapun ya Tuhan mungkin keluarga kami ya Tuhan ada yang mungkin sedang mengalami kesulitan finansial, kiranya ya Tuhan berikan jalan untuk berikan jalan keluar ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan memberikan hikmat ya Bapak supaya kedua orang tua kami ya Tuhan yang sedang mengalami kesulitan finansial itu ya Tuhan bekerja lebih giat lagi ya Tuhan dan bekerja tepat sasaran ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak. Kalau sebentar kami akan selesaikan doa ini ya Tuhan, kami akan tutup doa kami ya Bapak dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang kasih Tuhan, ibadah sing sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat malam minggu.